Kalau mau ini panggil, kalau nggak panggil gue aja. Ayo. Baik, acara kali ini akan saya mulai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Sukendri dari SMA 1 Truk Jambe. Saya di sini berkesempatan menjadi host. Sebelum mulai materi sore kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada moderator kami, yaitu Saudari Novita. Saudari Novita, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas sambutannya. Saudari Dia, perkenalkan nama saya Novita Fitri. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Teluk Jambe Timur. Sekarang saya menduduki kelas 12. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan yang telah disampaikan oleh Saudari Dia. Yang kedua adalah pembacaan tata tertib. Yang ketiga adalah pengisian materi. Dan yang keempat adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tata tertib dalam pikon ini. Yang pertama, mikrofon dimatikan saat pemateri menyampaikan materi. Yang kedua, menggunakan nama asli. Yang ketiga, jika ada pertanyaan nanti bisa di kolom chat dengan tidak privat ya. Baik, untuk materi hari ini pematerinya adalah Medina Dwi Maulani, asal SMA Negeri 1 Teluk Jambe Timur Karawang. Kepada Medina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Novita Fitri sebagai moderator dan sebelumnya ada Dea Sukendri sebagai host. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Medina Dwi Maulani dari SMA 1 Teluk Jambe Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri. Mohon maaf, saya izin untuk mematikan kamera ya. Kenapa mic-nya? Udah. Bertanya ya? Mohon maaf, apa PPT-nya sudah terlihat? Belum ada. Baik, sebentar ya. Sedang proses. Sudah ada Medina. Nopi, di gua belum ada. Nggak ada di gua. Sumpah nggak ada. Anda melakukan presentasi pada semua orang. Mana nggak ada? Oh, ini dipencet ya? Ih, mana dong? Ini harus masuk ke PP.
Enggak lah, Mei. Berarti di sini nyalain dulu mikrofon gua. Aku nyalain mikrofon di sini. Dilanjut ya. Mohon maaf tadi agak lama. Profil nama Medina Diomolani, lahir Mataram, 18 Mei 2003, kota asal Karawang, kelas 12 IPA dan instansi asal sekolah SMN 1 Teluk Jambe. Akun Instagram Medina DM 23. Oke, lanjut. Judul materi kali ini yaitu meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya itu mengenai bagaimana sih cara meningkatkan motivasi belajar untuk diri kita sendiri, kita pahami dulu apa itu belajar. Nah, belajar merupakan hal penting dalam hidup manusia. Namun, seringkali seseorang merasa malas untuk belajar. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan motivasi belajar untuk diri kita sendiri? Lanjut. Next. Langsung. Tips dan trik untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama yaitu membuat agenda belajar. Langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar kita yaitu dengan membuat agenda belajar. Agenda belajar akan membantu kita untuk mengatur waktu dan materi apa yang harus kita pelajari. Dengan ini kita akan lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar, dan belajar yang kita lakukan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Gimana sih caranya? Gitu kan? Yang pertama, kita atur waktu dan materi apa dulu nih yang harus kita pelajari yang lebih utama. Misalnya kalau saya sih sekarang misalnya hari Senin, ada pelajaran PKN, ada tugas LKS halaman 14-15 dan tenggat waktunya, batas waktunya itu dikumpulkan jam 12 siang. Lalu ada tugas lagi nih, matematika wajib. Kerjakan UK 4 sampai dengan UK 5 yang batas waktu pengumpulannya itu jam 11 malam. Nah, kita bikin agenda belajar dulu nih, kita catat. Yang pertama PKN, kerjakan halaman sekian dan batas waktu pengumpulannya itu jam sekian. Terus matematika, kerjakan UK 4 sampai dengan UK 5 dan batas pengumpulannya jam 11 malam. Nah, dari sini kan kita udah ketahuan nih, kira-kira pelajaran apa dulu nih yang harus kita kerjakan, yang lebih utama. Nah, setelah dilihat, ternyata PKN dulu nih, karena batas waktunya itu jam 12 siang. Jadi, fungsinya agenda belajar ini, ya tadi untuk mengatur waktu dan materi apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu nih. Jadi, kita tuh lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar, dan belajar yang kita lakukan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Kedua, menentukan gaya belajar. Setiap orang pasti memiliki gaya belajarnya masing-masing dan setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tentukan apakah Anda termasuk seorang yang bertipe visual, auditori, atau kinestetik. Dengan mengetahui gaya belajar, Anda bisa menyesuaikan diri dengan materi yang ingin dipelajari. Misalkan, kita ini tipenya visual, artinya melihat. Dengan cara melihat, kita akan lebih memahami materi yang kita pelajari. Atau kita bertipe auditori, mendengarkan. Jadi kita belajarnya itu dengan cara mendengarkan. Terus yang ketiga ada kinestetik, yaitu dengan gerakan. Jadi menurut saya menentukan gaya belajar ini juga sangat penting. Jadi ketika kita telah menemukan gaya belajar seperti apa, maka kita akan lebih mudah dalam memahami materi apa yang harus kita pelajari, dengan gaya apa, dengan tipe belajar seperti apa gitu. Nah, pertanyaannya, sudahkah Anda menentukan tipe belajar seperti apa yang cocok untuk Anda? Nah, ini dia. Jadi kalian harus menentukan tipe belajar seperti apa yang cocok untuk kalian. Yang ketiga, istirahat. Nah, ini juga sangat penting nih. Karena belajar terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat akan membuat otak dan tubuh Anda menjadi lelah. Dan ketika tubuh lelah, maka proses belajar tidak akan maksimal dan materi yang dipelajari tidak akan bisa diserap dengan optimal dalam ingatan. Yang keempat, hindari gangguan belajar.
Menurut saya sih ini yang paling sulit ya, karena hindari gangguan belajar. Gangguan saat belajar akan menghambat proses penyerapan materi yang akan dipelajari. Aturlah waktu untuk bermain gadget, sosial media, dan lain-lain agar tidak mengganggu waktu belajar kalian. Lanjut selanjutnya. Cari suasana yang tepat. Cari suasana yang tepat. Sebenarnya tidak ada istilah suasana yang tepat, karena semua suasana akan menjadi tepat jika kita berhasil mengontrol diri kita sendiri. Cari tempat belajar yang nyaman, yang membuat kita fokus untuk belajar. Jika perlu, putarlah musik yang akan membuat suasana lebih tenang, lebih santai, lebih enjoy gitu. Jadi belajarnya lebih nyaman aja gitu kan. Terus selanjutnya, belajar bersama teman. Belajar dengan sistem diskusi biasanya membuat kita lebih mudah memahami sesuatu. Karena jadi kalau kita belajar bersama teman itu kan lebih apa ya? Jadi kita bisa menukar wawasan, menukar pikiran kita gitu kan. Namun jangan sampai belajar bersama teman ini justru menjadi tidak efektif karena terlalu banyak digunakan untuk mengobrol ataupun bermain. Nah, itu dia. Mungkin masih banyak lagi ya tips yang lainnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kembali kepada moderator, rekan saya Novita Fitri. Terima kasih. Terima kasih Medina Dwi Maulani yang telah memaparkan materi. Bisa kita simpulkan dari sini bahwa belajar kita harus mengetahui apa gaya belajar kita dan tempat situasi untuk kita nyaman belajar tersebut. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan jangan lupa mengisi absen yang telah dikirim oleh saudari Dea. Ada di chat. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Woi, aduh. Ngeblank sumpah. Ngeblank sumpah, Nop. Woi, yang gabungnya kurang banyak. Siapa yang keluar? Duh. Baik, silakan ada yang ingin bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan di kolom chat. Oke, ini udah ada pertanyaan dari Sylvie Putri Melani. Lu nya nggak ngomong-ngomong. Gue kira lu nyuruh gua. Baik, sudah ada pertanyaan dari Sylvie. Kan kalau kerja kelompok ada saja orang atau teman yang sulit diajak bekerja sama, bagaimana cara mengatasinya? Silakan Medina dijawab. Baik, mohon maaf. Tadi pertanyaan dari Sylvie Putri Melani. Kan kalau kerja kelompok ada saja orang atau teman kita yang sulit diajak bekerja sama. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, begini deh. Kita kenali dulu nih teman kita itu sifatnya seperti apa. Kita rangkul pelan-pelan, terus kita
ajak bicara pelan-pelan. Kita ajak bicara pelan-pelan, pokoknya kita rangkul kalau tugas ini tuh penting gitu. Terus nilainya juga kan yang butuh bukan cuman dia doang gitu ya, maksudnya ini kan kerja kelompok, artinya kerjanya harus barengan gitu, maksudnya yang namanya tugas kelompok itu ya harus kerja semuanya gitu. Jadi ya pertama gimana ya, kita kenali dulu nih dia itu orangnya seperti apa, apakah kalau diomongin baik dia bakalan ngerti, kalau misalnya emang dia tipe orang yang diajak ngomong baik-baik sebaiknya sih ya diomongin sih, maksudnya dirangkul aja temennya, diajak kerja, diajak kerjain bareng. Mungkin itu aja ya, mohon maaf agak grogi jadinya. Baik, terima kasih Medina atas jawabannya. Jika ada yang bertanya lagi, silakan. Baik, ada yang ingin bertanya dari Saudari Salsa. Apa solusi yang tepat untuk anak yang memiliki motivasi belajar yang sedikit? Silakan, Medina, untuk dijawab. Baik, tadi pertanyaan dari Salsa ya, saudari Salsa. Apa solusi yang tepat untuk anak yang memiliki motivasi belajar yang sedikit? Ini yang pertama, kita menjelaskan dulu tujuan dari belajar, mengutarakan betapa pentingnya belajar gitu kan. Terus pasti dia punya impian dong. Setiap orang itu pasti punya impian yang harus dia capai gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita harus mengajak dia untuk menggapai impiannya dia itu gitu. Baik, terima kasih Medina atas jawabannya. Silahkan, ada yang ingin bertanya lagi? Ina, pertanyaan dari Ina. Kapan waktu terbaik untuk belajar? Silakan kepada Saudari Medina untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ina. Kapan waktu terbaik untuk belajar? Waktunya itu yang paling tepat sih pagi ya, karena otak bisa fokus biasanya saat pagi hari, karena masih dalam keadaan segar, yaitu pada jam 9 sampai dengan 10 pagi. Dan otak akan lebih mudah berkonsentrasi untuk mengerjakan tugas yang berat, dan belajar itu pada jam 11 sampai jam 2 siang. Jadi menurut saya waktu yang tepat untuk belajar itu pada waktu pagi hari. Sebenarnya malam itu tidak boleh ya untuk dipakai untuk waktu belajar, tapi kalau untuk belajarnya jam jam 9 ke atas mungkin itu emang nggak boleh, cuman kalau masih jam 6 sampai jam 8 malam itu masih bisa dipakai untuk waktu kita belajar. Tapi yang paling tepat sih waktu untuk belajar itu ya jam 9 sampai jam 2 siang. Terima kasih. Baik, sedikit menambahkan ya, Saudari Medina. Memang belajar yang baik itu biasanya diadakannya di pagi hari karena kita belum terlalu banyak pikiran, dan jika pelajaran itu dijelaskan akan cepat masuk ke otak kita karena kita mungkin belum banyak pikiran pada pagi hari. Mungkin jika siang hari mungkin sudah banyak pikiran, maka kurang susah ya masuk ke otak. Terima kasih Saudari Medina sudah bertanya. Lalu sudah menjawab maksudnya, maaf. Lalu ada pertanyaan dari Muhammad Farid Ferdian. Bagaimana jika siswa tidak termotivasi dalam belajar karena pelajaran tidak sesuai? Silahkan Medina untuk menjawab.
Baik, terima kasih. Pertama-tama, kita hilangin dulu mindset pikiran kita sama pelajaran yang tidak kita sukai. Pokoknya kita ganti mindset kita menjadi, wah MTK itu menyenangkan, wah Indonesia itu menyenangkan. Jadi pokoknya ganti pola pikiran kita dari pelajaran tidak sukai menjadi pelajaran disukai. Mungkin mulai dari mengganti mindset pola pikiran kita bisa memicu diri kita buat termotivasi buat belajar pelajaran tersebut yang kita tidak sukai mungkin. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lalu ada pertanyaan lagi ya dari Saudari Silvi. Untuk kelas 12 kan ada AKM, pengganti UN, dan juga SBM. Menurut presenter, kita tepatnya memprioritaskan AKM atau SBM, atau bagaimana cara membagi waktu belajar untuk keduanya? Terima kasih. Silakan dijawab oleh Saudari Medina. Baik, terima kasih. Untuk kelas 12 sekarang, sebenarnya AKM sama SBMPTN itu penting ya. Ya tadi itu, kita harus pintar-pintar mengatur waktu, kira-kira mengatur waktu belajar kita, pokoknya agenda belajar, kita harus buat agenda belajar. Karena AKM itu juga penting, SBMPTN juga itu penting kan. Jadi ya pintar-pintar kita aja, gimana cara mengatur waktu kita untuk mengatur jam belajar kita. Terima kasih jawabannya. Iya, terima kasih. Saudari Medina. Lalu ada pertanyaan lagi dari Salsa. Apa yang harus dilakukan siswa agar tetap semangat? Mungkin pertanyaan di sini adalah semangat untuk tetap meningkatkan motivasi belajar pada diri sendiri. Silakan dijawab. Baik, terima kasih Saudara Nabi. Apa yang harus dilakukan siswa agar tetap semangat dalam belajar? Yang pertama sih kita harus mengingat tujuan kita dulu nih. Tujuan kita belajar itu buat apa? Pastinya buat menggapai cita-cita ataupun impian kita kan. Jadi yang pertama yang harus kita pikirkan itu tujuan kita. Tujuan kita buat belajar itu apa sih gitu kan? Pastinya buat menggapai semua cita-cita kita dong. Jadi ya yang pertama sih menurut saya apa yang harus dilakukan siswa agar tetap semangat belajar, mengingat tujuan hidup kita. Kita tuh mau mengarah kemana gitu tujuannya. Jadi belajar itu menurut saya penting. Penting banget untuk menggapai semua cita-cita dan juga impian kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudari Medina. Untuk peserta, ibu bapak atau teman-teman diingatkan kembali untuk mengisi absen yang telah Saudari Dea kirim via grup chat. Lalu ada pertanyaan lagi. Bagaimana ketika motivasi belajar kita kurang, tapi kita dituntut untuk tetap belajar? Silahkan, Saudari Medina, masih ada pertanyaan. Baik, terima Silahkan kasih. untuk menjawab. Saudari Aulia Putri, bagaimana ketika motivasi belajar kita kurang, tapi kita dituntut harus tetap belajar? Harus dituntut tetap belajar. Ya itu tadi kan, gimana sih cara meningkatkan motivasi belajar kita? Ya kita harus ingat dulu tujuan kita belajar itu untuk apa, ya kan? Pasti kita dituntut untuk harus tetap belajar. Ya memang belajar itu udah kewajiban kita kalau sebagai siswa. Tinggal bagaimana cara kita untuk meningkatkan motivasi belajar kita dengan bisa berbagai cara meningkatkan itu. Dengan cara tadi menghilangkan mindset pikiran pelajaran yang tidak disukai menjadi pelajaran yang disukai, pelajaran yang menyenangkan, yang tidak membosankan. Seperti tadi gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Medina yang telah menjelaskan atau memaparkan materi. Bisa kita simpulkan ya dari pemaparan materi cara meningkatkan kreativitas, cara meningkatkan motivasi belajar ini. Jadi kita sebagai siswa itu harus menentukan gaya belajar yang kita inginkan. Bagaimana gaya belajar kita dan cara seperti apa untuk kita belajar. Dengan kita menemukan gaya belajar, cara belajar, dan tempat belajar yang tepat, kita akan enjoy dan kita akan semangat untuk memulai pelajaran yang kita suka maupun tidak suka. Dan bagi pelajaran yang kita tidak sukai,
itu kita coba belajar sedikit demi sedikit, karena jika kita tinggalkan itu malah makin menyusahkan diri kita sendiri. Makanya kita harus belajar dari hal yang kita tidak sukai, sedikit demi sedikit menjadi hal yang terbiasa untuk kita. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Saudari Medina? Baik, terima kasih kepada Saudara Novi. Untuk belajar dengan hasil optimal diperlukan niat dan kemauan yang kuat untuk berusaha. Yaitu dia, kalau kita pengen sukses, kita harus punya motivasi belajar dalam diri kita sendiri dengan niat dan kemauan yang kuat untuk menggapai cita-cita dan juga impian kita. Setiap orang itu pasti punya teknik dan cara belajarnya masing-masing. Satu hal yang perlu diperhatikan yaitu jangan terlalu terpaku pada waktu cara belajar. Jangan terlalu terpaku pada waktu cara belajar manapun yang akan Anda pakai nantinya. Pastikan kepala Anda memiliki atau mempunyai mindset belajar dengan enjoy tanpa dikejar waktu. Karena kalau belajar dikejar-kejar waktu itu rasanya nggak enak banget kan. Jadi kita tuh kalau mau belajar itu harus siapin mental kita dulu, harus enjoy dulu, jangan banyak pikiran, pokoknya harus refresh otak kita itu. Terima kasih. Sekian kesimpulan dari saya kepada moderator kembali. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Medina dulu yang telah memaparkan materi. Baik, sekarang saya akan serahkan kepada host, yaitu Saudari Dea. Dipersilahkan. Sebelumnya di sini saya mengingatkan ya, untuk mengisi presensi jika ada yang belum mengisi, silakan mengisi terlebih dahulu. Jika sudah, terima kasih. Nah, kita sudah di penghujung acara ya. Alhamdulillah, acara virtual kali ini berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang dipaparkan oleh pemateri kita bermanfaat dan kita bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah mau menyempatkan waktunya untuk mengikuti virtual ini. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan, saya persilakan untuk meninggalkan room sekarang. Terima kasih. Coba ngeblank. Udah bisa belum? Belum, astagfirullahaladzim. Udah bisa belum?